Terkadang Bu, ini yang sering kali kita sering salah paham, bahwa doa itu kita sering artikan meminta. Kalau kita bilang doa sama Allah, minta sama Allah, bukan. Kalau doa itu Bu, asal kata doa itu artinya apa? Menyeru, gitu. Menyeru doa itu. Nah maksudnya apa kalau doa itu artinya menyeru? Jadi Bu, yang dimaksud doa itu artinya menyeru, maksudnya ekspresi kelemahan dan kehinaan hamba di hadapan Allah, itu doa. Menyeru itu kan bentuk ekspresi. Ya Allah, artinya kita pengen dilihat, pengen didengar Allah. Kan gitu, doa itu. Maka doa itu artinya apa? Bentuk ekspresi kita, menggambarkan kehinaan kita, kelemahan kita di hadapan Allah. Terlepas dari setelah kita menghinakan di hadapan Allah, merendahkan kita di hadapan Allah, terus meminta, itu masuk doa juga. Artinya meminta bisa dikatakan doa. Cuman harus ada penghinaan diri di hadapan Allah. Dengan minta kayak anak kepada orang tua, nggak begitu. Kayak wajar kalau kita sering minta sama Allah kagak dikabulin, ya minta bukan doa. Gitu. Beda sekali lagi Bu ya, minta sama doa beda. Makanya coba Ibu denger dah doa-doa para nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menyeru, menghinakan diri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sungguhnya aku kuntu minadh dhalimin, termasuk orang yang zalim. Benar gak Bu? Doa. Terus doa siapa lagi? Nabi Ayub. Allahumma masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya Allah, masaniyaddur, saya ditimpa kemadaratan, ditimpa penyakit, ditinggal anak, ditinggal istri. Itu madarat. Masaniyaddur, laporan ke Allah tentang kehinaan dia. Wa anta arhamur rahimin, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Minta enggak tuh? Enggak. Sekedar dia melaporkan, ya Allah saya hina, saya ditimpa kemadaratan, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Nabi Ayub tahu enggak perlu diminta. Cukup saat kita yakin Allah maha pengampun maha penyayang, pasti madarat itu diangkat. Makanya Nabi Ayub enggak ada bahasa minta. Gitu. Kesusahanku dan kesedihanku ilallah, kepada Allah. Wa'alam, dan aku mengetahui minallah, dari Allah, mala ta'alamun, apa yang kamu tidak ketahui. Nah, di dalam tafsir ini Bu, Syekh Sa'rawi mengatakan, wasaka iyatul amri ilallah launun minal ibadah. Keluh kesah kepada Allah, launun, merupakan satu bentuk minal ibadah, daripada ibadah. Dan di sini kan dikatakan apa? Hanya kepada Allah aku mengadukan, aku berkeluh kesah, bas. Di situ kan dikatakan basu. Nah, sedangkan di sini saya mengatakan apa yang dimaksud dengan basu. Jadi wal basu, kalau kata Syekh Sa'rawi, hiya musibatul lati la qudrata li ahadin ala kitmaniha. Jadi yang namanya basu yaitu musibah yang apa? Yang tidak sanggup ditahan li ahadin, oleh siapapun. Gitu, ala kitmaniha, untuk menanggung itu enggak ada. Jadi yang namanya basi yaitu musibah yang enggak bisa ditanggung oleh siapapun, fayan suruha, hingga menyebabkan dia itu menyebarkannya atau berkeluh kesah. Jadi kayak kita nih, ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, ya kan? Karena saking kita enggak kuat, kita curhat gitu. Kita ngeluh dia itu. Nah itu dimaksud basu. Gitu Bu.
Jadi apa? Musibah yang menimpa kita, yang kita ini nggak kuat, sampai akhirnya kita berkeluh kesah. Nah itu basuh. Gitu. Di dalam ayat ini, sebelum kita bahas lebih jauh. Jadi Bu, yang namanya basuh, kesedihan, ya kan, huzini, kesedihan, itu ada apa Bu, manusiawi. Nah, yang bagaimana cara menyikapinya ini ujian. Sekali lagi saya ulang. Yang namanya kesedihan terhadap musibah yang menimpa kita itu manusiawi. Tetapi tentang bagaimana kita menyikapi kesusahan, kesedihan itu di sini letak ujiannya. Gitu Bu. Nah, makanya nanti ini kita akan bahas 2 ayat. Nah, di ayat ke-86 ini Bu, kita diajarkan tentang bagaimana menyikapi kesedihan. Di ayat ke-86 yang akan kita bahas. Sementara di ayat yang ke-87 kita diajarkan bagaimana tindakan kita dalam menyikapi kesedihan ini. Jadi ada 2 poin. Bagaimana sikap kita ketika kita ditimpa musibah kesedihan dan bagaimana aksi atau perbuatan kita yang kita lakukan ketika kita ditimpa kesedihan. Ini petunjuk yang akan kita bahas. Nah jadi Bu, saya selalu melanjutkan. Apabila seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, itu menimpakan sesuatu yang dianggap buruk oleh yang lebih rendah, maka yang lebih rendah itu akan bereaksi dalam 2 bentuk. Jadi misalnya Allah kan lebih tinggi nih. Apabila Allah menimpakan sesuatu kepada hambanya yang lebih rendah, maka hambanya ini akan memiliki 2 reaksi. Kemungkinan salah satu diantaranya yaitu pertama, yaitu merendahkan diri di hadapan yang lebih kuat, berlemah-lemah atau memohon ampun dan meminta belas kasihan. Nah, ini sikap yang pertama. Kalau misalnya ini musibah, ya kan, masalah dibebankan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka sikap yang lebih rendah yang pertama itu dia apa? Dia nyerah, dia pasrah, berlemah, lembut, berharap belas kasih. Ini sikap orang yang pertama. Nah sementara ada tipe yang kedua Bu. Ketika dia ditimpa sesuatu musibah, sesuatu yang gak mengenakan dari yang tinggi kepada yang rendah, dia agak sedikit melawan. Sikap dia agak sedikit keras. Dan dia mengatakan apa? Silakan aja, lu mau lakuin apa aja silakan. Nah itu sikap orang yang kedua, agak keras dia. Nggak mau berlemah lembut, nggak berharap dikasihin. Kan gitu, nggak berharap dimaafin. Tapi dibilang apa? Silakan aja udah terserah lu. Lu mau bagaimana gue nggak peduli. Nah ini sikap orang yang kedua. Gitu. Nah, lantas bagaimana Bu sikap kita sebenarnya, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi menentukan kepada kita musibah, menentukan kepada kita kesedihan. Maka di surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakinna fasad qulubuhum wa jayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Kalau kata Allah. Apa? Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Jadi Bu, pengennya Allah itu ketika kita ditimpa susah, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa kesedihan, pengennya Allah sebenarnya dari apa yang tadi saya sampaikan, itu apa Bu? Kita menampakkan kerendahan diri kita, kerendahan hati kita, kehinaan kita, jangan malah jadi apa? Seolah-olah nantang Allah gitu. Allah nggak pengen begitu. Allah pengennya ketika Allah siksa kita dengan musibah, Allah pengen itu kita nyerah. Allah pengen itu kita nerima. Allah pengen menambah kehinaan kita di hadapan Allah. Pengennya Allah begitu. Begitu. Nah jadi Bu, jadi di sini kan udah jelas bahwa doa atau yang disampaikan oleh Nabi Yakub itu bukan merupakan bentuk bahwa Nabi Yakub itu apa?
Bahwa Nabi Yakub benar-benar Bu menampakkan kehinaan dia, kerendahan dia. Dan ini merupakan bentuk daripada sesuai yang sebagaimana yang Allah inginkan daripada Nabi Yakub. Nah di sini juga Syekh Sa'rawi mengatakan, kenapa kok Nabi yang nggak diajarkan sama Allah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu. Ya kan? Segala sesuatu itu sesungguhnya sesuatu itu adalah milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Kenapa? Nabi Yakub kok nggak diajarin seperti kita nih umat Nabi Muhammad. Maka Syekh Sa'rawi mengatakan bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini karunia khusus Bu, atau fadilah dan petunjuk syariat yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Begitu Bu. Artinya apa? Artinya kan ucapan itu enggak wajib atau belum diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Yakub. Tapi walaupun ucapan itu enggak diturunkan kepada Nabi Yakub, nabi-nabi sebelumnya, tetapi Nabi Yakub Bu mengeluh, ya kan? Itu bentuk keluhannya kepada Allah, bukan bentuk keluh kesah dia yang bernada negatif, enggak nerima, bukan Bu. Tetapi apa? Innama askubasi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Artinya apa Bu? Ini menunjukkan bahwa keluhan itu adalah ibadah. Karena keluhan ini kan bisa berarti doa Bu. Bu yang dimaksud doa. Terkadang Bu ini yang sering kali kita sering salah pahami. Bahwa doa itu kita sering artikan meminta. Kalau kita bilang doa sama Allah, minta sama Allah. Bukan Bu. Kalau minta itu namanya tulab, meminta. Kalau doa itu Bu, asal kata doa itu artinya apa? Menyeru. Gitu, menyeru doa itu. Nah maksudnya apa kalau doa itu artinya menyeru? Jadi Bu, yang dimaksud doa itu artinya menyeru, maksudnya ekspresi kelemahan dan kehinaan hamba di hadapan Allah, itu doa. Menyeru itu kan bentuk ekspresi. Ya Allah, artinya kita pengen dilihat, pengen didengar Allah. Kan gitu, doa itu. Maka doa itu artinya apa? Bentuk ekspresi kita. Menggambarkan kehinaan kita, kelemahan kita di hadapan Allah. Terlepas dari setelah kita menghinakan di hadapan Allah, merendahkan kita di hadapan Allah, terus meminta, itu masuk doa juga. Artinya meminta bisa dikatakan doa. Cuman harus ada penghinaan diri di hadapan Allah. Dengan minta kayak anak kepada orang tua. Enggak begitu. Makanya wajar kalau kita sering minta sama Allah kagak dikabulin. Ya minta, bukan doa. Gitu Bu. Beda sekali lagi Bu ya. Minta sama doa beda. Makanya coba Ibu dengarlah doa-doa para nabi. Contoh doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami. Zalamna, kami berbuat zalim anfusana kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang yang merugi. Terus doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Menyeru, menghinakan diri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sungguhnya aku kuntu minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Benar gak Bu? Doa. Terus doa siapa lagi? Nabi Ayub. Allahumma masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya Allah, masaniyaddur, saya ditimpa kemadaratan, ditimpa penyakit,
ditinggal anak, ditinggal listrik. Itu madarat. Masanya dur, laporan ke Allah tentang kehinaan dia. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Minta enggak tuh? Enggak. Sekedar dia melaporkan, ya Allah saya hina, saya ditimpa kemadaratan. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Nabi Ayub tahu enggak perlu diminta. Cukup saat kita yakin Allah maha pengampun, maha penyayang, pasti madarat itu diangkat. Makanya Nabi Ayub enggak ada bahasa minta, Bu. Gitu. Dan begitu juga Nabi Yakub dalam doanya yang kita bahas. Kan begitu doanya. Mengadu tentang kehinaan, kerendahan Allah gitu. Nah terus juga Bu, di sini saya Sarawi menceritakan satu riwayat di mana Sayyidina Ali, Ali bin Abi Thalib, ketika itu dia sedang sakit. Nah itu Bu terdengar Bu dia ngeluh sama Allah. Sama sahabat tuh kedengeran ngeluh. Seakan-akan apa? Ini sahabat heran karena dengar Sayyidina Ali ngeluh. Maka sahabat itu bilang, ya Abul Hasani, wahai Abul Hasan atau bapaknya Hasan, karena anaknya itu kan Hasan Husain. Atatawajja, engkau mengeluh. Kalau kata sahabat, aneh gitu, kok sekelas Sayyidina Ali ngeluh gitu. Maka apa jawab Sayyidina Ali? Qala, menjawab Sayyidina Ali, ana la asju'u 'ala Allah. Aku tidak sedang menunjukkan keberanianku kepada Allah. Kalau kata Sayyidina Ali. Maksudnya apa Bu? Sayyidina Ali mengatakan aku tidak sedang menunjukkan keberanianku kepada Allah. Maksudnya aku tidak sedang pura-pura kuat di hadapan Allah. Aku jujur mengetahui kelemahanku di hadapan Allah. Ngeluh. Gitu loh. Ngeluh. Ngeluhnya cuman sekali lagi Bu. Ngeluhnya kepada Allah. Gitu. Karena fitrah manusia kita apa? Bisa jadi kita ditimpa basu. Gitu musibah yang kita saking gak kuat. Sampai akhir itu keluar dalam bentuk keluh kesah. Nah cuman di ayat ini, di ayat ke-8 ini mengajarkan kepada kita sikap kalau di mana-mana nanti ibu ditimpa basu, ditimpa kesedihan, ditimpa kesusahan, baik terkait misalnya masalah ekonomi, utang piutang, pasangan hidup terhadap anak, yang ibu udah gak ngerasa kuat kalau untuk dipendem sendiri, maka Al-Quran mengajarkan solusinya keluh kesah ibu sama Allah. Gitu. Keluh kesah kita sama Allah. Makanya pelajaran yang penting kita bisa ambil dari ayat ke-86 ini, jadi Bu, mengadu kepada Allah adalah bentuk ibadah. Nah kalau misalnya kita artikan bahwa mengadu keluh kesah itu bentuk ibadah, berarti kan yang namanya musibah kita itu mengandung hikmah. Salah satunya kita jadi berdoa sama Allah. Ad-doa mukhul ibadah kalau kata Rasulullah. Doa itu inti sari ibadah. Tuh. Doa itu inti sari ibadah. Begitu. Dan juga Bu, di sini pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa menunjukkan kesedihan itu Bu, bukan berarti kita nggak sabar. Gitu. Bukan berarti kita nggak sabar. Artinya apa Bu? Artinya, yaitu tadi dalam ayat ini, Allah udah gambarin manusiawi sekelas Nabi Yakub baja itu berkeluh kesah kepada Allah. Artinya kayak kita nih sebagai hamba yang jauh kategori Nabi, ya udah jangan malu-malu, jangan pernah ragu, ngeluh sama Allah, keluh kesah sama Allah, berdoa sama Allah. Dan itu apa? Ini kan disinyal, kalau lu punya masalah, sini, deket sama gua. Kalau bahasa kitanya Bu. Cuman Allah gambarkan melalui kisah. Begitu Bu. Yang kalau Allah pengen dari kita gitu.
Dan juga pelajaran yang ketiga, jadi nggak semua hal itu Bu harus dibagikan kepada manusia, gitu. Jangan kesedihan kita apa-apa diumbar sama orang lain, jangan. Kalau bisa Pak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Yakub itu apa? Mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Dan juga di ayat ini dikatakan apa? Ilallah apa wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku lebih mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah jadi Bu, ini mengandung pelajaran optimisme itu lahir dari apa Bu? Dari iman. Kenapa Nabi Yakub bisa bersikap optimis begitu Bu? Karena Nabi Yakub yakin bahwa setiap musibah yang menimpa beliau itu pasti akan ada kebaikan. Yakin dia. Makanya dikatakan apa? Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Nabi Yakub pernah yakin betul bahwa dia akan menerima kebaikan. Ya kan? Bahwa akan ada hikmah di balik musibah yang menimpa dia. Makanya Nabi Yakub nggak kecil hati. Begitu Bu. Jadi apapun yang menimpa kita musibah pasti ada hikmahnya, pasti. Gitu. Dan musibah yang paling menenangkan Bu, sekali lagi Bu ya. Musibah yang paling menenangkan kalau kita sarui itu bukan nasihat orang lain. Itu bukan kayak ini, saya nasihatin ibu, ini bisa menenangkan ibu, bukan. Tapi kalau kata Sesarawi, nasihat yang paling bisa menenangkan ibu adalah apa Bu? Ada koneksi hati kita dengan Allah. Itu yang bakal paling menenangkan ibu. Yang penting hati ibu terkoneksi kepada Allah. Maksud terkoneksi gimana? Kalau misalnya Allah bilang, wa ma khalaqta hadza batil. Dan tidaklah semua apa yang Allah ciptakan itu sia-sia. Artinya apa? Semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Terus ibu yakinin betul itu. Yakinin betul itu. Maka apa Bu? Maka musibah yang sedang ibu hadapi, ya kan? Kesedihan yang sedang ibu hadapi, pasti apa? Akan tetap nggak akan menjadikan ibu susah amat. Minimal ibu bisa kuat menghadapi itu, ibu. Bisa kuat menghadapi musibah ibu. Itu syaratnya satu, harus ada koneksi antara kita dengan Allah. Nah selanjutnya ayat ke-87. Kalau tadi kan saya bilang, ayat ke-86 itu tentang bagaimana sikap kita. Ya kan? Ketika kita ditimpa kesedihan, sikap hati kita bagaimana? Nah itu di ayat ke-86. Nah sementara di ayat ke-87 Bu, ini adalah sikap tubuh kita gimana? Apa yang aksi yang kita lakukan? Nah di ayat ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anakku, idhabu, pergilah kamu, fatahassasu min Yusuf wa ahihi, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, wala ta'asu min rauhillah, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah putus asa atas rahmat Allah, innahu la ya'sahu min ruhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, ternyata Bu, setelah kita mengetahui tentang sikap batin kita ketika kita ditimpa musibah, sikap batin kita apa? Berkeluh kesah, berharap petunjuk dari Allah. Maka di ayat ke-87 ini kita diajarkan bagaimana sikap fisik kita. Yaitu apa? Berikhtiar Bu. Walaupun Nabi Yusuf itu udah hilang belasan tahun, ya kan?
Tapi tetap Bu disuruh anak-anak yang lain cari tahu tentang Yusuf dan saudaranya. Nah yang jadi pertanyaan juga, kenapa yang suruh dicari oleh Nabi Yakub cuma Nabi Yusuf sama saudaranya? Kenapa yang satu lagi tuh abang yang gak disuruh cari? Apa ini pilih kasih? Kagak Bu. Kenapa Bu? Karena Yusuf itu kan hilang apa? Bukan karena pilihan. Begitu juga Bunyamin. Hilangnya apa karena pilihan Bunyamin? Bukan. Tapi enggak pulangnya abang itu kan karena pilihan dia. Kenapa? Dia ngerasa bersalah. Kalau dia pulang ya tinggal pulang. Kan begitu. Makanya enggak sudah dicari. Bukan Nabi Yakub pilih kasih, bukan. Begitu. Makanya yang disuruh cari Yusuf dan adiknya, saudaranya, begitu Bu. Nah, yang jadi menarik di sini kan apa? Fatahassasu, carilah. Nah, hassasu Bu, itu carilah dengan seluruh indera dan hati. Maksimal maksudnya Bu, nyarinya. Ikhtiarnya itu harus maksimal. Begitu. Karena kata tahassasu itu berasal atau akar katanya hassu yang artinya perasaan, sentuhan atau pencarian. Ini menunjukkan apa Bu? Menunjukkan pencarian yang holistik. Artinya Nabi Yakub itu memerintahkan anak-anaknya untuk menggunakan seluruh indera. Baik itu penglihatan, cari tahu nih, ngelihat. Pendengaran, nanya-nanya. Kan gitu. Atau dengan indera penciuman, bahkan intuisi. Dicari itu untuk apa? Menemukan Yusuf dan Bunyamin. Begitu Bu. Nah kaitannya Bu dalam ilmu pengetahuan, kalau dalam bahasa Arab, itu kan ada al-hawas. Al-hawas itu artinya indera manusia, panca indera, baik itu indera batin gitu termasuknya. Dan juga al-jasus, mata-mata yang mengumpulkan informasi melalui pengawasan yang mendalam. Atau juga khas yang artinya meraba, merasakan atau memahami seluruhnya secara mendalam. Nah maksudnya apa pelajaran yang kita bisa ambil Bu? Pelajaran yang kita bisa ambil ya Bu, bahwa ketika kita mencari solusi, baik dalam masalah dunia, baik itu dalam masalah keluarga, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah kerjaan, maka kita harus menggunakan istilah ini, hassasu. Setelah kita ditimpa musibah nih, terkait keluarga kah yang berantakan, terkait keuangan kah yang berantakan, maka bentuk ikhtiar kita apa? Fatahassasu. Salah satu solusinya itu dengan apa? Dengan pertama, Ibu, hassasu di sini yaitu pertama menggunakan akal dan observasi seperti ilmuwan. Contoh, kita gunakan akal, misalnya ini permasalahan konflik di keluarga. Kita gunakan akal dulu, jangan main perasaan dulu. Kira-kira ini pertikaian antara suami istri, misalnya anak kita nih. Ini terjadi awal muasalah ini bagaimana sampai terjadi begini? Pakai dengan kajian ilmiah. Dengan logika dulu, jangan main perasaan mentang-mentang anak kita, ya kan? Karena memang posisi salah, nggak mau disalahin. Nah ini jangan, gitu. Maka apa? Pakai logika kita, akal kita. Ini siapa yang salah, timbang dengan akal. Siapa yang benar, kan begitu. Nah setelah itu apa? Memakai hati, maksudnya kepekaan spiritual. Nah setelah baru tuh setelah akal kita gunakan, ya kan? Nih pakai hati, siapa yang salah? Misalnya yang salah anak mantu kita. Nah kira-kira kita mau bagaimana? Kalau secara logika mau pecat aja udah jadi mantu misalnya kan. Tapi kalau hati mah jangan, kasihan. Cucu gua ntar gak ada bapaknya misalnya kan begitu. Nah, pertimbangkan juga itu, baru pakai hati boleh di situ. Begitu Bu. Yang selanjutnya apa? Enggak cuma mengandalkan akal dan hati, dan perasaan, tapi juga apa Bu? Tapi juga dengan doa dan tawakal. Ya udah kita doain, mudah-mudahan Neng tong lu langgeng berumah tangga. Cukup kesalahan kemarin jadi pelajaran buat lu ke depannya. Kan begitu tuh. Atau misalnya dalam masalah bisnis misalnya. Kita mau dagang nih.
Ya kan karena kita tertimpa masalah ekonomi, terus kita berpikir cari solusi bisnis misalnya. Ya kita harus pertama menggunakan akal dulu, observasi dulu. Kira-kira kalau gue buka lapak di sini gimana ini? Bagus nggak? Tepat nggak? Kan gitu. Soalnya kayaknya nggak ada orang lewat loh sini, kayaknya nggak mungkin. Jangan, cari. Atau ketika kita buka usaha, udah secara logika dapat nih. Tapi ternyata tetangga kita juga jualan, kira-kira pertimbangan dari situ mulai hati. Enak nggak ya sama saudara gua, sama tetangga gua. Kan begitu. Atau gua tinggal yang agak jauh dari dia gitu. Misalnya, boleh di situ pertimbangan hati. Nah setelah semua itu pertimbangan baru udah doa sama Allah. Ya Allah, saya diikhtiar dengan akal saya dipertimbangkan dengan hati saya, maka saya tawakal ya Allah, ini usaha saya bismillah. Seperti itu Bu, itu yang dimaksud atau sikap. Fatahassasu di situ harus benar-benar detail gitu. Ibu ya. Dan juga di sini ya Bu ya, terakhir Bu. Dan juga wala tayangsu min rohillah. Dan janganlah putus asa atas rahmat Allah. Di sini ada dua kata Bu. Ada Ada rohillah. Roh sama ruh itu bedanya apa? Nah jadi Bu, ada roh, ada ruh. Nah dalam bahasa Arab, roh yang di dalam ayat ini itu berarti ketenangan, kesejukan, kelegaan, embusan angin segar. Itu namanya roh. Kayak misalnya kita nih panas-panas, ya kan. Toto kita berteduh di bawah pohon, toto angin ngembus, bes. Nah itu roh. Adem enak tuh. Itu roh Bu. Nah sementara ruh itu berarti jiwa, ruh, nafas kehidupan itu ruh. Sesuatu yang membuat hidup, sesuatu yang membuat yang mati menjadi hidup itu namanya ruh, beda. Ruh sama roh, begitu. Nah di contohnya nih, contoh kata ruh, roh dalam ayat surah Al-Waqiah, faruhu waraihan wajannatun na'im, maka baginya adalah ketenangan roh. Itu artinya ketenangan, wewangian dan surga penuh kenikmatan. Itu roh dalam surah Waqiah. Atau juga dalam ayat yang kita bahas ini kan, itu wala ya'su min rohillah illa qaumul kafirin. Dan gitu sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Nah jadi Bu, maknanya gimana maksudnya? Jadi rauh ini Bu, itu merupakan simbol harapan dan rahmat. Seperti hembusan angin di tengah panas yang menyengat gitu. Nah kayak kita Bu, jangan putus asa. Bahwa sangat mungkin Allah di dalam kesedihan kita, ya kan, di dalam kesusahan kita, sangat mungkin Allah itu menghembuskan angin segar. Syaratnya satu, Ibu jangan putus asa. Bahwa angin segar itu akan bisa menghampiri Ibu. Gitu. Jangan putus asa gitu Bu. Dan dalam tafsir ini Bu, juga menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa datangnya pertolongan Allah itu terkadang gak terduga. Kadang kan kita dapat angin, toto enggak toto juga, toto enak terimanya. Nah sebagaimana yang dirasakan Nabi Yakub di tengah kesedihan dia. Ya, artinya kan kita lihat kisah Nabi Yakub, ya kan, yang tadinya dia kehilangan anak, sampai nanti di akhir kisahnya kita akan lihat happy ending daripada kisah Nabi Yakub. Dan ruh juga Bu merupakan unsur ilah buat apa Bu? Membuat makhluk itu jadi hidup. Tanpa roh jasad itu mati. Maka ini roh, karena kan asal katanya sama. Maka roh ini mengisyaratkan bahwa rahmat Allah itu bisa menghidupkan jiwa yang mati karena putus asa. Gitu. Sebenarnya apa sih Bu? Atau kenapa sih orang bisa putus asa? Nah ini jadi pertanyaan bagus. Kenapa Sesare mengatakan kenapa Bu yang menjadikan orang putus asa? Karena apa Bu? Karena dia enggak melihat jalan keluar itu secara logis. Udah secara logika dia itu udah enggak ada jalan keluar ini. Enggak mungkin kayaknya.
Makanya orang putus asa bunuh diri. Begitu. Kenapa Bu? Karena dia ngerasa beban yang menimpa dia di luar kemampuan dia. Misalnya orang kelilit utang, akhirnya lompat dari tower, tek, mati. Kenapa Bu? Karena dia berpikir secara logika dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Padahal kan seperti yang saya sudah ulang-ulang. Kita belajar daripada kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar Fir'aun sampai mentok di Laut Merah, apa yang dibilang pengikutnya? Inna lamudrikun. Sesungguhnya kita pasti kesusul. Kenapa Bu pengikut Nabi Musa ngomong begitu? Karena pengikut Nabi Musa mengukur musibah yang dia hadapi dengan kenyataan di belakang. Ya logikanya di depan laut, di belakang musuh. Ya kesusul dan dia menangkar dengan kadar dirinya. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalah enggak, kita enggak bakal kesusul. Kan inna ma'ya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, Tuhanku bersamaku, saya din dan dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah kenapa Nabi Musa bilang enggak bakal kesusul? Karena Nabi Musa menangkar musibah yang menimpa mereka atau menimpa Nabi Musa ketika itu dihimpit Laut Merah. Bukan dengan kadar logika kemanusiaan dia Bu. Tapi dengan apa? Dengan bercermin kepada kekuasaan Allah. Dan ternyata benar dibelah laut. Jadi jalan keluar buat Nabi Musa dan pengikutnya. Nah begitu juga Bu kita semestinya. Jadi jangan melulu permasalahan ibu takut kemampuan diri sendiri, gila. Jangan, kenapa? Karena Allah bisa saja memberikan jalan keluar dari cara yang ibu nggak pernah duga-duga. Nah Bu, logikanya bagaimana? Seperti nih, kenapa logikanya? Seperti kayak kita nih Bu, kehilangan duit 1.000, ya kan? Itu kita bakal sedih Bu. Kalau kita memang punya duit 1.000-1.000-nya. Bener kan? Lain-lain Bu, kalau misalnya kita kehilangan 1.000 tapi kita mesti punya tabungan 1 juta, 1 miliar. Itu sedih nggak kehilangan 1.000? Kagak gitu. Nah seharusnya kan begitu Bu. Maka kalau misalnya kita punya Allah yang punya segala kekayaan dan rahmat, maka nggak perlu menjadikan kita sedih. Sampai kita lupa bahwa Allah punya segalanya, bahwa Allah punya solusi. Nah mungkin itu saja yang pelajar bisa ambil tentang bagaimana kita menyikapi dengan penyikapan batin kita, penyikapan johir kita terhadap kesedihan yang menimpa kita. Yang namanya kesedihan sekali lagi itu adalah wajar. Tetapi kemana kita harus mengadu, bagaimana kita harus bertindak, maka ini harus kita arahkan kepada Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan dari apa yang kita telah pelajari. Mungkin dari saya ucapkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.